Donald Trump kepleset minyak. Akan runtuhkah Amerika? Donald Trump, Presiden Amerika yang sering sesumbar, terpeleset minyak. Kakinya tidak lagi berfungsi sebagai kaki. Keduanya jengat ke depan tidak terkontrol. Trump kejengkang. Sebentar lagi jatuh. Demikian karikatur buatan Mahmud Abbas, seniman Palestina yang tinggal di Swiss. Apakah ini menggambarkan Amerika yang sebentar lagi tumbang? Coba kita lihat latar belakang karikatur ini, yaitu pada krisis minyak yang tengah melanda, ketika harga minyak mentah di bawah $0 per barel. Hal ini belum pernah terjadi dan belum pernah diprediksi bahkan oleh pengamat paling pesimis sekalipun. Krisis minyak ini tidak dapat dilepaskan dari pandemi corona. Kebijakan lockdown atau tinggal di rumah saja, bahasa Jawanya dekem, mengakibatkan pergerakan transportasi tersendat, bahkan terhenti. Padahal transportasi darat dan udara mengkonsumsi 68% dari seluruh pasokan minyak. Sisanya untuk menggerakkan pabrik. Dan pabriknya juga kembang kempis, karena banyak pekerjanya yang terdampak corona. Dengan kata lain, permintaan global minyak mengalami kemunduran besar karena corona. Situasi itu terasa ketika COVID-19 menular ke negara-negara Eropa Barat. Penurunan tajam pada permintaan minyak global terjadi karena negara-negara itu adalah konsumen besar minyak. Krisis minyak semakin menyengat ketika Amerika menjadi juara satu dalam kasus COVID-19. Negara Donald Bebek ini mengkonsumsi 20% dari seluruh minyak dunia. Rakyat Amerika yang work from home, sebagaimana rakyat lain di dunia, menjadi irit bensin. Apalagi 84.763 rakyatnya yang tewas. West Texas Intermediate pun menetapkan harga minyak pada titik terendah, yaitu minus 37,63 US dollar. Atau 37,63 dolar Amerika di bawah nol pada tanggal 20 April 2020 yang disebut Black Monday, Senin Hitam. Amerika Serikat adalah produsen minyak tertinggi di dunia, bisa mencapai 13.973.000 barel per hari. Padahal minyak yang ditambang di Amerika berbeda dengan kebanyakan minyak di negara lain. Shale oil atau minyak serpih yang dihasilkan Amerika ini disebut-sebut memiliki kualitas yang lebih baik. Namun, biaya kelolanya jauh lebih mahal. Lah kalau harga minyak jatuh, ya rugi. Amerika rugi. Namun bukan Amerika kalau mau rugi. Apalagi Donald Trump sudah bertekad American first. Pokoknya Amerika yang pertama. Ia segera mengeluarkan jurus-jurusnya. Amerika meminta Rusia untuk menurunkan produksi minyaknya agar harga minyak tetap tinggi, sehingga perusahaan-perusahaan minyak serpih Amerika dapat bersaing di pasar. Sebentar, perlu disampaikan juga, meskipun Rusia berada di peringkat 8 dalam hal cadangan minyak, Rusia merupakan produsen terbesar kedua dunia dengan tingkat produksi mencapai 11,2 juta barel per hari. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Amerika Serikat tetap pada posisi pertama dalam hal produksi minyak. Memang cadangan Rusia hanya 70% lebih sedikit daripada Arab Saudi, namun setara dalam hal produksi. Tentu saja Rusia tidak mau diatur-atur Amerika. Mantan negara Uni Soviet yang dulu menjadi saingan utama saat Perang Dingin itu menolak pengurangan produksi karena khawatir Amerika akan mengkompensasi pengurangan produksi itu dengan minyak serpihnya. Maksudnya, jangan-jangan nanti kalau produksi Rusia itu dikurangi, terus ada konsumen yang tidak tercukupi kebutuhan minyaknya, lalu dimasuki oleh produk minyak Amerika. Nah, Rusia nggak mau. Karena Rusia tidak mau berhenti nyedot minyak, Amerika meminta teman dekatnya yang penurut, yaitu Arab Saudi. Untuk apa? Untuk menekan Rusia agar mengurangi produksi minyaknya. Maka Arab menyelenggarakan pertemuan negara-negara pengekspor minyak atau OPEC plus Rusia, yang biasa disebut OPEC plus, yaitu pada tanggal 6 Maret 2020. Tetapi negara beruang merah itu tetap ngeyel, terus genjot pompa minyaknya. Ia tahu pertemuan itu juga direka-reka Amerika. Bahkan ada isu beredar setelah pertemuan itu, perpecahan di tubuh OPEC mulai terhembus.
Mangkel karena ajakannya diabaikan, Arab Saudi justru menggenjot minyaknya hingga mencapai 13 juta barel per hari. Tidak segan-segan Saudi menyewa tanker minyak raksasa untuk tangki penyimpanan apung di laut. Ya, ini maksudnya strategi kuat-kuatan. Ayo, siapa yang lebih kuat dengan harga anjlok ini? Arab atau Rusia? Nah, godam penghancur yang dibuat oleh pemerintahan Trump untuk memukul Rusia akhirnya menjadi bumerang. Tidak hanya menyerang Rusia, tetapi juga perusahaan serpi Amerika maupun Arab Saudi. Perusahaan minyak serpih Amerika langsung tertekan. Biaya produksi minyak serpih itu sekitar $35 per barel. Sementara harga jualnya terus turun. Ya, ini tidak seperti produksi tempe yang bisa dihentikan mendadak sewaktu-waktu. Sumber minyak kalau sudah dibor tidak mudah ditutup. Biaya penghentiannya mahal. Maka minyak mentah itu ngocor terus. Sementara tempat penampungannya habis sehingga minyak menjadi sampah. Sebagaimana saya membayar tukang sampah yang setiap pagi datang mengambil, produsen minyak mau membayar konsumen yang bersedia menampungnya, maka harga minyak menjadi minus, alias produsen justru membayar pada konsumen. Orang yang dapat sampah saya, malah saya bayar agar dia mau membuangkan sampah saya. Nah, minyak ini telah menjadi buah si malakama. Dimakan ibunya mati, tidak dimakan bapaknya tewas, diemut terus ya mulutnya kemeng. Amerika sedang pusing, minyak hancur. Lebih dari 1.420.000 rakyatnya terpapar corona. 40 juta menjadi pengangguran. Belum lagi persoalan dengan China. Sebagaimana pandemi corona yang menyebar di seluruh pelosok dunia, krisis minyak yang berkarambol dengan krisis ekonomi juga menghajar negara besar lainnya di Eropa. Emmanuel Macron memperingatkan, penyebaran virus corona mengancam pilar-pilar utama Uni Eropa. Kanselir Jerman Angela Merkel mengeluh. Dalam pandangan saya, Uni Eropa menghadapi ujian terbesar sejak pendiriannya. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan, keadaan saat ini luar biasa dan menuntut sikap yang teguh. Kita lalui tantangan ini atau kita akan gagal sebagai sebuah uni. Itulah yang sedang terjadi. Sistem ekonomi kapitalisme memang rapuh. Efek berantai makhluk kecil corona yang tidak kasat mata telah menggoncang sendi-sendi kapitalisme yang dibangun oleh para ekonom berpendidikan tinggi. Apakah Amerika akan ambruk? Dalam sejarah, kita sudah sering melihat peradaban besar yang ambruk. Mesir kuno yang berjaya ribuan tahun juga hancur. Persia yang edap-edapi juga lenyap. Romawi yang menggurita juga gembos. Mongol yang pernah mengobrak-abrik dunia juga tidak terdengar lagi gaungnya. Jadi wajar juga jika Amerika menemui ajal. Ketidakmampuan menghadapi corona, krisis minyak, pengangguran, krisis sosial, gelandangan, ketimpangan antara si miskin dengan si kaya adalah tanda masa akhir kejayaannya. Tak hanya kapitalisme, komunisme Cina juga kocar-kacir oleh COVID-19. Bank Dunia memperingatkan bahwa penyebab pelemahan ekonomi global adalah pertumbuhan ekonomi China yang hanya 2,3% di tahun ini dari 6,1% pada tahun 2019. Padahal China dan Amerika tengah berkonflik. Kapal-kapal perang Amerika sudah mengepung China di Laut China Selatan. Rupanya dua kekuatan besar ini akan bekerja sama mengakhiri riwayatnya. Lalu, jika keduanya hancur, siapa yang bakal muncul? Kita perlu video khusus untuk membahas ini. Sebagai bocoran, saya punya buku Samuel P. Huntington yang berjudul The Clash of Civilization atau Benturan Peradaban yang menyebut-nyebut Islam sebagai kekuatan selain Amerika dan China. Akankah Islam muncul? Sampai ketemu di video selanjutnya. Insya Allah rekan-rekan akan bersama saya lagi, Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.